Mi'yarul iman fi akhir zaman, barometer iman di akhir zaman adalah seberapa besar kita peduli tentang Palestina. Makin besar kepedulian kita tentang Palestina, ada iman di dada kita. Tidak peduli dan cuek bebek bukan urusan saya, toh itu di negeri orang lain, di Palestina. Wallah, demi Allah, innahu laisa bimu'min. Orang ini bukan orang yang punya iman. Sesuatu yang betul-betul melanggar syariat Nabi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah tidak seperti biasa lagi. Apalagi bertebaran isu di sana sini. Beberapa bulan ke depan di tahun ini, keadaan semakin terpuruk, keadaan semakin ambruk, kehidupan semakin tidak jelas, dan peperangan sudah di depan pintu. Kelaparan sudah mengancam di mana-mana di seluruh dunia. Keadaan kehidupan ke depan tidak akan semakin baik. Dan kita percaya itu. Kenapa? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Inilah dia zaman di mana hari demi hari yang kita jalani dijamin oleh Nabi tidak akan lebih baik daripada hari yang telah dilalui. Tunggu Imam Mahdi memimpin kita, beliaulah yang kembali mampu menyusun segala-galanya kembali kepada track yang seharusnya. Hanya figur beliau yang mampu kembali merajut semua yang sudah terurai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu kembali merajut sebuah kekuatan yang sudah tercerai-berai ini. Hanya figur beliaulah yang kebanggaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan sekarang bukan untuk bangkit melakukan revolusi. Kita angkat senjata, lakukan kudeta. Bukan. Yang kita lakukan pada saat ini, hari ini, adalah memperbanyak bekal untuk menghadapi petaka-petaka besar huru-hara akhir zaman. Bekal yang terkuat diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-158, 2 saja. Imanmu tegarkan, imanmu kuatkan, tauhidmu luruskan, akidahmu benarkan, kemudian banyakkan amal soleh. Kejar solat berjamaah 5 waktu ke masjid, dapatkan tahiyatul masjid, dapatkan solat sunat qabliyah, dapatkan solat sunat ba'diyah, berzikirlah selepas solat wajib, angkatlah tangan, berdoalah. Ini yang bisa ditabung untuk persiapan menghadapi hari-hari yang teramat sangat berat dan menakutkan dalam waktu yang terdekat ini. Tidak ada yang lain, bukan tumpuk emas, bukan perbanyak duit, bukan perluas tanah, bukan pertinggi dan perhebat jabatan, status sosial dan sebagainya. Tidak, tetapi iman dan amal soleh, la ghair. Sementara air mata tertumpah di mana-mana, darah membasahi bumi di mana-mana, bencana alam mengerikan di mana-mana, peperangan tidak bisa dielakkan di mana-mana. Tahun yang akan datang. Sekali lagi, ibarat Allah yang kami muliakan, benteng umat Islam secara pribadi pada saat ini hanyalah keimanan yang kuat dan amal soleh yang menumpuk banyak. Dan Nabi sudah memberikan isyarat, saat negeri Syam di akhir zaman porak-poranda, bertebaran di sana pembantaian, pembunuhan, peperangan, maka kalian yang hidup dimanapun pada saat itu, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dan saling berpacu mengalahkan yang lain, memperbanyak amal soleh. Itu pesan Rasulullah sejak tahun 2011, Maret 2011, kita telah menyaksikan negeri Syam diporak-porandakan, dihancurkan, diluluh lantakkan sampai hari ini. Ketika saudara muslim kita sedang iktikaf di Masjidil Aqsa di Palestina sana, mereka langsung dikepung, peluru secara membabi buta ditembakkan ke sana kemari, gas air mata dilemparkan ke dalam kerumunan jamaah iktikaf, kemudian diserbu dengan sepatu-sepatu laras menginjak kesucian Masjidil Aqsa. Serangan siang dan malam dilakukan oleh Israel kepada muslimin di jalur Gaza dan kepada muslimin di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ibadah Allah yang kami muliakan, kita di sini bagaimana? Sejauh apa yang kita tahu tentang Palestina dan seberat apa peduli kita tentang Palestina? Apa hubungannya dengan kita?
mi'yarul iman fi akhir zaman. Barometer iman di akhir zaman adalah seberapa besar kita peduli tentang Palestina. Makin besar kepedulian kita tentang Palestina, ada iman di dada kita. Tidak peduli dan cuek bebek bukan urusan saya, toh itu di negeri orang lain, di Palestina. Wallah, demi Allah, innahu laisa bimu'min. Orang ini bukan orang yang punya iman. Qadiyah Palestina, sebuah qadiyah yang besar. Palestina kita tahu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid tertua nomor 2 di dunia setelah Masjidil Haram. Tidak ada perintah melakukan safar khusus ibadah kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai landasan menuju kepada Isra Mi'raj. Di Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW menyebutkan negeri hijrah terbaik di akhir zaman adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Kalau kita mau mengetahui kelebihan dan keutamaan negeri Palestina, sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam hadis-hadis. Tetapi yang terpenting urusannya dengan kita adalah apakah kita care dengan Palestina? Apakah kita peduli dengan mereka? Karena tidak peduli dengan mereka meniadakan iman di dalam dada kita. Peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan memberikan loyalitas kepada mereka menandakan dalam diri kita, di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Qasim says that, in this dream I hear the voice of Allah. Allah affirms, Qasim, take this message of mine to the Muslims. Allah, the Lord of Glory, begins to speak in anger, and I become afraid. O Muslims, where is your honor? Your population is more than 1.5 billion, but to ruin it, referring to Israel, is a far cry. You could not even persuade Israel to cease fire, O Muslims. Pada mimpi 28 Februari 2017, aku melihat Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, berbicara di tengah keramaian yang besar. Dia berkata, "Wahai penduduk Turki, kita akan membuat Kesultanan Utsmani lagi. Dan seluruh kekuatan yang telah aku kumpulkan ini adalah bagian dari itu juga. Dan sekarang kita akan mendapatkan kembali status muslim yang hilang." Setelah berbicara di tengah keramaian, kemudian Erdogan duduk di tempat duduknya kembali. Dia tersenyum yang berisi penuh kebanggaan. Aku merasa dengan kekuatan sebanyak ini, dia mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi. Tetapi Allah Maha mengetahui. Lalu aku melihat tokoh penting, orang yang tidak beriman, menjadi sangat marah ketika mereka melihat ini. Dan mereka berkata, orang ini sangat berbahaya. Setelah mendapatkan kekuatan yang banyak ini, dia akan dapat melakukan apapun. Dan rencana dia juga sangat berbahaya. Dan jika dia ingin menjadi seperti Kesultanan Utsmani, maka dia akan menjadi lebih berbahaya lagi. Kemudian orang yang lainnya berseru, dia harus dihentikan dengan cara apapun. Dia telah memulai misinya, dan dia telah menguasai Suriah. Orang yang lain menambahkan, dia mungkin akan menjadi pemimpin muslim yang sangat kuat. Apapun yang terjadi, kita harus menghentikan dia mendapatkan kekuatan, atau ini akan menjadi masalah besar untuk kita. Kita harus membuka jalan untuk Al-Masih. Kemudian, aku melihat Muhammad SAW mondar-mandir dengan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Ini membuatku merasa bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan.